Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Shalom. Saudara-saudara, situasi dunia akibat virus corona untuk sementara waktu gereja ditutup. Tapi kemungkinan untuk memberitakan Injil masih ada. Kita bilang syukur, puji Tuhan. Dan apa yang gereja bikin, gereja kerjakan, memberitakan firman lewat media, itu berdasarkan apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita bisa baca dalam Perjanjian Baru, 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 3. Bunyi begini: penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang terbaca nanti di dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal 32 pada ayatnya yang ke-7 sampai dengan 14. Tapi sebelumnya, saudara-saudara, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Bapa di sorga yang telah memberikan kesempatan atau waktu bagi kami semua untuk bisa mengisi lagi ruang kehidupan kami dengan suara Tuhan atau firman Tuhan. Kami sadar ya Tuhan bahwa di luar bimbingan-Mu, oleh pekerjaan Roh-Mu yang kudus, tidak mungkin kami mengerti, apalagi untuk melaksanakannya. Karena itu senantiasa kami minta daripada Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus itulah yang akan menguasai akal dan pikiran kami. Roh-Mu yang kudus itulah akan menempati ruang kehidupan kami, supaya pada saat kami mendengar firman-Mu dan sesudah kami mendengar firman-Mu, kami semua disiapkan untuk melakukannya sebagai tindak nyata ketaatan kami kepada Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami mendengar. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pembacaan Alkitab Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai dengan 14 bunyinya begini. Anak lembu emas, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak kelakuannya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.
Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Allah, Tuhannya, dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu? Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan firman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkan atas umatnya. Begitu saudara-saudara bunyi kesaksian Alkitab bagi kami semua. Paling berbahagia apabila kami semua berusaha untuk simpan baik-baik firman ini, kemudian berusaha untuk hidup sesuai dengannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hukum alam dikatakan, kalau ada aksi, pasti ada reaksi. Aksi dan reaksi juga berlaku dalam relasi orang percaya dengan Tuhan Allah yang dipercaya. Pembacaan kita tadi Keluaran 32 ayat 7 sampai 14, saudara-saudara. Kita akan melihat bagaimana aksi daripada manusia dan bagaimana Allah bereaksi terhadap reaksi manusia. Keluaran 32 ayat 7 sampai 14, saudara-saudara, tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 6. Bahkan seluruh ayat-ayat dan fatsal sebelumnya juga mempunyai hubungan dengan pembacaan tadi. Ada aksi, ada reaksi. Aksi daripada Allah, kita lihat yang paling hebat pada waktu bangsa Israel berada di Mesir. Mereka kerja paksa, kerja berat, sengsara, bekerja untuk kepentingan Firaun dan kerajaannya di tengah-tengah penderitaan, sengsara. Bangsa Israel selaku orang percaya, mereka membuka hati kepada Tuhan Allah mereka
Mereka beraksi sebenarnya dari dalam batin mereka supaya Tuhan memperhatikan, dan memang Tuhan bereaksi. Aku memperhatikan penderitaan kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Firaun juga beraksi. Ia mau menunjukkan kepada Tuhan Allah yang memintakan bangsanya keluar dari tanah Mesir. Ia tidak mau. Ia berkeras kepala. Sebab bangsa Israel yang berada di Mesir membawa keuntungan kepada mereka, kepada Firaun dan kerajaannya. Bagaimana reaksi Allah terhadap Firaun atau Farao? Kita pernah dengar Tuhan memberikan teguran keras melalui 10 tulah, 10 plagen. Melalui 10 tulah atau 10 plagen, Firaun dididik, diajar untuk membaca karakter daripada Tuhan Allah, baik kepada Firaun tapi juga kepada seluruh umat manusia. Karakter Allah adalah berkuasa. Karakter Allah adalah penuh kasih kepada manusia ciptaannya. Mari saudara-saudara, karakter Allah itulah kita lihat yang memungkinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan satu dasar, dengan satu tujuan, bahwa mereka keluar untuk berbakti kepada Allah. Mereka keluar untuk mengabdi kepada Allah dan kehendaknya. Kita lihat terus saudara-saudara bagaimana kehidupan bangsa Israel yang telah dibebaskan dari penderitaan, bagaimana hidup mereka, sejarah hidup mereka dalam perjalanan hidup selanjutnya. Kita kembali kepada pembacaan kita tadi, saudara-saudara. Ada aksi, ada reaksi. Musa berada di atas gunung bersama-sama dengan Tuhan Allah. Bangsa Israel berada di bawah. Mereka menanti kedatangan Musa sebagai pemimpin mereka untuk mendengar apa yang Allah sampaikan kepada mereka lewat Musa sebagai pemimpin bangsa, pemimpin mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Allah yang disembah oleh bangsa Israel, yang juga adalah Allah kita, Dia adalah Allah yang Maha Tahu. God is wetende God. Dia bisa melihat dan membaca sampai di dalam hati batin manusia. Walaupun ia masih berada di gunung bersama Musa, tapi ia tahu persis apa yang sementara terjadi, apa yang sementara dikerjakan oleh umatnya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi ialah mereka bersama dengan Harun membuat patung lembu emas. Harun kasih perintah untuk kumpulkan semua emas dari anak-anak perempuan, laki-laki, istri, untuk dipakai membuat lembu emas. Apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah ini tidak bertentangan dengan perintah Tuhan? Saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus bilang bahwa sebenarnya bangsa Israel adalah orang yang sudah teguh percaya kepada Tuhan Allah mereka. Sebab apa? Sebab dalam perjalanan
mulai keluar dari Mesir, mereka melihat dengan mata kepala sendiri begitu hebat pekerjaan-pekerjaan Tuhan Allah. Begitu hebat kuasa daripada Tuhan Allah menjadi nyata di tengah-tengah mereka. Betapa hebat kasih Allah yang melayani mereka setiap hari. Jadi saudara-saudara, sebenarnya bangsa Israel mempunyai pengalaman iman yang luar biasa. Tapi sayang, pada saat mereka tunggu terlalu lama kedatangan daripada Musa selaku pemimpin mereka, mereka beraksi membuat patung lembu emas. Ini satu gambaran bahwa mereka tidak sabar. Tidak sabar terhadap kedatangan Musa. Tidak sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Dan yang berikut dikatakan bahwa pada waktu Musa dan Tuhan masih berada di atas, Tuhan memberikan perintah kepada Musa bahwa pergilah, turunlah ke bawah dan lihatlah. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dibilang Musa, turun segera atau segera turunlah. Artinya harus cepat. Sebab apa yang dibuat oleh bangsa Israel sama sekali tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka membuat patung emas. Bukan saja membuat, tapi mereka menyembah, memberikan persembahan, memberikan korban. Dan mereka menari-nari bersuka cita. Ini membuat hati Tuhan menjadi luka. Tidak saja luka, hati Tuhan menjadi marah. Reaksi daripada Tuhan Allah, ia marah. Ia menyesal mengapa mereka harus melakukan itu dalam hati Tuhan Allah. Saudara-saudara, Musa punya peranan apa di saat Tuhan Allah menjadi marah? Dikatakan dalam pembacaan tadi, Tuhan bilang kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk atau satu bangsa yang kepala batu. Jadi ada dua karakter yang sebenarnya tidak menguntungkan sebagai satu umat yang sebenarnya sudah harus percaya dan kuat di dalam Tuhan, yaitu sifat tidak sabar dan sifat keras kepala. Tidak sabar, tegar tengkuk atau keras kepala, memancing kemarahan Allah, membuat Allah marah. Bagaimana Allah marah? Dalam ayat 10 dikatakan, oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Jadi saudara-saudara, sebenarnya mau bilang dengan kata-kata biasa, bagi Allah tiada ampun bagimu. Kita dengar bahasa kita sehari-hari, tiada ampun bagimu. Allah tidak bersedia
memberikan keampunan, ia marah sekali. Jadi saudara-saudara, setiap orang kalau marah memang ada alasannya, ada sebabnya. Dan Tuhan juga demikian, ia marah ada sebabnya. Dan sebabnya ialah kesalahan atau kelakuan yang kurang baik daripada bangsa Israel. Musa berdiri sebagai pemimpin, juga selaku perantara antara bangsa Israel dengan Tuhan Allah. Kita lihat saudara-saudara, apa role daripada Musa? Bagaimana Musa bertindak untuk bisa menyelamatkan umatnya. Luar biasa saudara-saudara kalau kita lihat role daripada Musa. Dengan kata-kata biasa, kita akan bilang, Musa berdiri selaku pembela umat Allah. Musa berdiri sebagai orang yang berusaha solider dengan bangsanya. Ia berdiri, berusaha untuk dikatakan dalam Alkitab, berbicara dengan Allah untuk melunakkan hati Allah. Ambil hati Allah. Terjadi suatu pembicaraan antara Musa dengan Allah. Dan kalau Musa berbicara dengan Allah untuk kepentingan orang banyak, itu adalah syafaat. Jadi Musa bersyafaat demi dan untuk keselamatan umat Israel, demi kelanjutan bangsa Israel. Dalam ayat 11 kita baca saudara-saudara, lalu Musa mencoba melunakkan hati Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan besar dan dengan tangan yang kuat? Musa menghargai pekerjaan Allah di dalam bertindak membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa menghargai pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Musa bilang, bagaimana kalau Tuhan memberikan malapetaka, rencana untuk menimpakan malapetaka kepada bangsa Israel? Musa akan bilang bahwa orang-orang Mesir akan bilang, lihat, mereka dibawa keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun dan untuk dibinasakan di atas bumi ini. Sebenarnya Musa mau bilang jangan, as to believe, jangan. Musa minta dengan penuh kerendahan hati. Kalau di rumah, di mana-mana tanpa kerja, kalau ada orang yang mau minta apa-apa dari orang tua atau dari bosnya, untuk bikin lunak, untuk bikin lomba, untuk ambil hati orang tua atau bosnya, biasanya kita dengar mereka bilang, please, please. Itu hati orang yang mendengar tergerak untuk mempertimbangkan kembali permintaan atau permohonan yang disampaikan. Musa memakai dasar supaya Allah mempunyai hati yang lembut kembali, di samping pembicaraan nanti dari bangsa Israel.
Musa bilang dalam ayat 13, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, atau Ishak dan Yakub, hamba-hambamu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Jadi Musa melihat ke belakang, ada sejarah yang mencatat janji Allah. Musa tahu Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Musa tahu persis Allah tetap berpegang kepada janjinya. Karena itu Musa pakai ini dasar janji Allah. Ingatlah Abraham, Ishak dan Israel, atau Abraham, Ishak dan Yakub hamba-hambamu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah. Suatu janji yang disertai dengan sumpah, itu janji paling kuat. Inilah yang menggerakkan hati Tuhan. Inilah yang membuat Tuhan mempertimbangkan kembali perkataan-perkataannya yang penuh dengan kemarahan karena kesalahan bangsanya sendiri. Syukur saudara-saudara, pada akhirnya dalam ayat yang ke-14 terakhir dalam pembacaan tadi, dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Menyesalah Tuhan. Memang selaku manusia kita bisa bilang, loh, bukan manusia saja bisa menyesal, tapi Tuhan juga bisa menyesal. Tapi menyesal di sini saudara-saudara berdasar, ada punya dasar yang paling kuat. Tuhan menghargai Abraham selaku orang beriman. Allah menghargai dan tidak akan melupakan janji-janjinya kepada Abraham. Karena itu saudara-saudara, rencana malapetaka yang sebenarnya sudah dirancangkan untuk umatnya, kita mau bilang tidak berlaku. Allah menyesal, berarti apa yang Allah bilang tidak lagi dikerjakan. Jadi saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa yang pertama, bahwa yang membuat Allah marah dengan kata pendek adalah dosa. Yang membuat Allah merencanakan malapetaka adalah dosa. Dosa dalam model apa? Dalam bentuk karakter hidup yang bagaimana? Dosa tidak sabar dan kepala batu. Dan melalui firman ini, orang percaya mesti belajar untuk tukar hidup sabar, tidak emosi, dan berusaha takut kepada Allah dengan taat kepada firman-Nya dan perintah-perintahnya. Allah tidak sembarang berniat mencelakakan umatnya atau membinasakan umatnya. De zonde heeft geen geduld en is koppig. Dus door het woord moet de het volgende leren.
zijn leven veranderen, geduld hebben, geen emotie vertonen en God vrezen door gehoorzaam te zijn aan zijn woord en zijn geboden. Yang berikut, saudara-saudara, Musa bertindak sebagai perantara di antara Allah dan umatnya dan dengan sungguh-sungguh memohon syafaat untuk melunakkan hati Allah sehingga mengubah rencana malapetakannya. Moses trad op als tussenpersoon tussen de Heer en zijn volk en vroeg met klem om voorspraak ten einde het hart van de Heer milder te stemmen, waardoor hij zijn plan onheil te brengen zal veranderen. Apa yang harus kita belajar dari Musa, khususnya bagi para pemimpin? Semua orang percaya, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin gereja, dari yang tertinggi sampai terendah, seluruh umat Tuhan di dunia ini sebenarnya terpanggil berdoa dengan hati yang ikhlas dan lebih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, berpegang pada janjinya, supaya Ia tetap mengasihani kami umat ciptaannya, dan Ia akan memberkati usaha-usaha pemerintah. Alle gelovigen, leiders van het volk, kerkleiders van het hoogste tot de laagste, Gods gehele volk in deze wereld bidden. Bidden met een oprecht hart en met een stevast geloof in de Heer, opdat Hij ons, zijn schepselen, zeker lief heeft en zegent de inspanningen van de overheid. Saudara-saudara, Allah bukanlah oknum ilahi yang tidak berperasaan, melainkan Allah yang berkepribadian, yang digerakkan oleh kasih, iman, dan doa umatnya yang setia. God is geen goddelijke persoon die ongevoelig is. Integendeel, God is een persoonlijke God die gedreven wordt door de liefde, het geloof en de gebeden van zijn trouwe volk. Saudara-saudaraku, lebih khusus lagi kita lihat situasi sekarang. Kita harus bilang, ada waktu-waktu kita bersenang-senang. Ada waktu kita membuat jarak antara kita dengan Tuhan. Ada waktu kita melupakan Tuhan. Ada waktu kita tidak sabar dalam hidup. Situasi dunia sekarang ini sebenarnya mengajak kita semua. Waktu senang, waktu berjalan dengan bebas, sementara berlalu. Dan kita berada di rumah masing-masing. Yang menjadi pertanyaan, apa role daripada pemimpin rumah tangga? Apa role daripada orang percaya
sementara berada di rumah. Sementara tidak ada ibadah di dalam rumah Tuhan. Sementara tidak ada persekutuan yang besar yang tercipta dalam rumah Tuhan. Sebenarnya satu tes, tapi satu panggilan kepada kami semua. Mulai dari pemimpin rumah tangga, pemimpin gereja, pemimpin masyarakat. Musa berdiri, berbicara dengan Allah demi dan untuk masa depan daripada bangsa yang dia pimpin. Apakah kita siap bersama-sama dengan Musa? Kita merasa terpanggil untuk lebih banyak berdoa, lebih banyak berbicara dengan Tuhan, untuk bagaimana Tuhan sebagai penguasa tunggal bisa mengampuni kesalahan umat dan bisa untuk menyatakan campur tangannya, menyatakan stop kepada semua kuasa yang sementara ada sekarang ini. Kuasa iblis, kuasa setan, kuasa penyakit, kuasa maut. Semua kuasa itu berada di dalam tangan Tuhan Allah yang pernah membangkitkan Kristus dari dunia orang mati. Mari saudara-saudara, ini waktu adalah waktu Tuhan. Bukan saja coronavirus, kita lihat bencana alam terjadi di mana-mana. Banjir, peperangan, tanda-tanda akhir zaman semakin dekat dan semakin jelas apa role kita di dalam keluarga masing-masing selaku orang yang percaya Tuhan. Orang yang tidak percaya menjadi percaya apabila mereka mendengar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana dengan kita yang sudah percaya? Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Itu berarti Ia menyertai kita dalam keadaan apa saja kita berada. Ia menyertai kita pada waktu dunia ini diperhadapkan dengan situasi yang ada sekarang ini. Masihkah kita percaya kepada janji penyertaan Allah? Bahwa Allah beserta kita? Bersediakah kita untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita bersama-sama dengan orang-orang yang di sekitar kita untuk menantikan kedatangan Tuhan yang semakin dekat? Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk tetap berfungsi dengan baik di tengah-tengah keluarga, di mana saja kita berada. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin. Mari saudara-saudara, kami berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup dan yang berkuasa di dalam seluruh perjalanan hidup kami manusia dan perjalanan dunia ini. Di tengah-tengah situasi dunia sekarang ini, Tuhan kehendaki supaya masing-masing berdiam diri di rumah, mengoreksi kembali apa fungsinya di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja dan dunia ini. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kesalahan umat-Mu yang kadang-kadang tidak sabar
di dalam segala sesuatu. Tuhan mengampuni kesalahan umat-Mu oleh karena berkeras kepala terhadap Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Manusia yang hidup bersenang-senang tidak perlu dengan Tuhan, dikejutkan dengan situasi sekarang ini. Tuhan barangkali marah, tapi marah oleh karena sayang. Karena itu ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus memimpin kami semua, agar supaya kami pergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin untuk kembali merubah apa yang sudah harus dirubah. Yakinkan kami bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah semakin jelas. Itu berarti mempersiapkan kami untuk siap menantikan kedatangan-Mu. Dan kami tahu Tuhan tidak kehendaki satu manusia pun binasa. Karena itu dengan berbagai cara Tuhan menegur supaya manusia bertobat. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan sajalah yang akan berbicara kepada kami masing-masing, baik selaku pemimpin-pemimpin maupun selaku yang dipimpin, agar supaya kami tetap berdiri teguh dan kami dapat meneruskan, mengerjakan apa yang bisa kami kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan, kami serahkan dunia ini secara menyeluruh, dunia yang sedang dilanda coronavirus, tapi juga dengan bencana-bencana yang lain, kehidupan ekonomi yang semakin sulit. Kami doakan semoga Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra, kekuatan iman, agar supaya kami tetap kuat dalam pengharapan kami kepada Tuhan, bahwa hari ini atau hari besok kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami semua yang berada di negeri Belanda ini, kami juga berdoa bagi pemerintahan negeri Belanda ini. Kiranya Tuhan pakai mereka secara spesial untuk bagaimana mereka tetap bekerja keras menyelamatkan rakyat yang ada di bawah kepemimpinan mereka. Tuhan memberkati segala usaha mereka. Lalu ya Tuhan, mari doa kami ini tidak sempurna. Kami akan berdoa Bapa kami yang adalah doa yang paling sempurna, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa lagi. Dan
susah sukarmu, ia tak pernah terlambat untuk lepas semua belenggu. Jangan ada ragu, lepas sekata mendekat. Dia ingin bertamu di dalam kesusahan hatimu, di dalam jiwa yang lelah dan semakin rapuh. Dia menyulam duka dengan sukacita penuh. Ikut dunia yang fana tak bisa menawarkan surga padamu. Ingat janji Kristus, setia dan amin. Dia akan selalu ada di damai sejahtera sampai engkau tiba di dalam rumahnya. Kau akan tinggal selamanya, tiada duka dan derita. Oh, dia datang segera, berbahagialah yang berharap padanya. Terus berharap bahwa jangan gentar, percaya selalu, sabar, dikuat bersama dalam susah sukamu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada